Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika kelas 12. Materinya adalah peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas. Pertama adalah penjumlahan peluang. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas. Jika tidak ada satupun elemen A sama dengan elemen B. Jadi pada elemen A dan B tidak ada yang sama. Untuk dua kejadian yang saling lepas seperti ini, peluang salah satu A atau B biasanya ditulis P A union B. Dibaca peluang A atau B union itu atau peluang A atau B dapat dirumuskan peluang A atau B sama dengan PA ditambah PB, peluangnya A ditambah peluangnya B. Jika A dan B tidak saling lepas, maka peluang A atau B dirumuskan PA ditambah PB dikurangi peluang A irisan B. Kita perhatikan contoh berikut. Sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilempar bersamaan satu kali. Berarti dadunya ada dua, dadu merah dan dadu putih dilempar bersama-sama. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 10. 3 atau 10. Ini kata hubungnya atau. Maka karena dadunya ada dua, dapat dibuat tabel. Yang sebelah kiri ini dadu putih, yang di sebelah atas dadu merah. Dadu putih 1, 2, 3 sampai 6, dadu merah juga 1, 2, 3 sampai 6. Maka kita buat tabel 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 dan seterusnya sampai yang terakhir 6,6. Sekarang pertanyaannya tadi adalah tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 10. Jadi kita lihat kejadian munculnya yang berjumlah 3. Yang berjumlah 3 itu bisa 2,1. Ini kalau dijumlah 3 bisa 1,2, dijumlah juga 3. Maka anggotanya A 1,2 dengan 2,1. Dengan demikian banyaknya anggota A sama dengan 2. A itu siapa? A itu kejadian muncul mata dadu berjumlah 3. Berikutnya, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 10. Berarti kita juga menghitung atau melihat mata dadu yang jumlahnya 10. Jumlahnya 10 itu berarti bisa 6,4, bisa 5,5 kalau jumlah 10.
bisa 4,6. Maka anggotanya B itu berjumlah 10, kalau A tadi yang berjumlah 3. Anggotanya B berarti 6,4, 5,5, 4,6. Jadi NB nya sama dengan 3. A dan B tidak memiliki satupun elemen yang sama. Nah, ini tidak ada yang sama. Ini 2,1, ini 1,2. Yang B, yang biru ini 6,4, 5,5, 4,6. Tidak ada yang sama. Maka kalau tidak ada yang sama, rumusnya peluang A atau B sama dengan PA ditambah PB. PA itu berarti NA dibagi NS, NA nya tadi 2 ini, 2 dibagi 36. PB nya NB nya 3, berarti 3 dibagi 36 dijumlah ketemu 5/36. Berikutnya contoh peluang kejadian yang tidak saling lepas. Kalau tadi kejadian yang saling lepas. Contoh kedua, sebuah kartu BRID ini yang dimaksud kartu itu kartu BRID. Sebuah kartu BRID diambil secara acak dari satu set kartu remi atau kartu BRID. Tentukan peluang bahwa yang terambil adalah kartu hati atau kartu bergambar king, queen, dan jack. Nah, kita lihat banyaknya kartu remi atau kartu BRID itu semuanya ada 52. Jadi semua kartu itu ada 52. Banyaknya kartu hati kita sebutkan NA itu sama dengan 13. Kartu yang bergambar hati. Yang bergambar hati itu nah seperti ini. Nah, ini warnanya merah itu ada 13. Dari mana 13 ini? Nomor 2 sampai nomor 10. Itu berarti ada 9. Kemudian yang kartu as ada 1. Kemudian yang bergambar king, queen, jack ada 3. King, queen, jack. Ini ada 3. Maka kalau dijumlah ketemu 13. Jadi jumlahnya kartu hati 13. Banyaknya kartu bergambar, maksudnya bergambar ini bergambar king, queen, dan jack. Itu ada 12. Ada 12. Dari mana 12? Kartu king, queen, jack itu ada 3. Kemudian masing-masing ada 3 ini. Ada 3. Nah, ini pengalinya kok ada 4. Dari mana ini 4? 4 itu adalah yang pertama bergambar seperti ini, kartu hati. Kemudian kartu yang seperti ini tapi yang hitam, waru. Kemudian kartu yang seperti ini. Kemudian kartu yang seperti ini, griteng. Nah, ada 4 kali 3 ada 12. Berikutnya kartu hati dan kartu bergambar tadi dapat terjadi bersama-sama, yaitu kartu king yang bergambar hati, queen yang bergambar hati, dan jack yang bergambar hati. Sehingga
sehingga A dan B tidak saling lepas karena ada yang bersama-sama tadi. Yang bersama-sama tadi berapa? Ada 3, yaitu King yang bergambar hati, Queen yang bergambar hati, dan Jack yang bergambar hati. Berarti ada 3. Ini irisannya, karena bersama-sama disimbolkan irisan. Maka peluang terambil kartu hati atau bergambar itu maksudnya bergambar King, Queen, Jack adalah karena ada irisannya, maka digunakan rumus PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. PA berarti 13 per 52. Ini 13 per 52. PB berarti 12 per 52. Ini dikurangi PA irisan B. PA irisan B berarti 3 dibagi 52. Sehingga dijumlahkan ketemu 11 atau 22 per 52. Dikecilkan menjadi 11 per 26. Berikutnya peluang kejadian saling bebas. Peluang kejadian saling bebas. 2 kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian B. Untuk A dan B yang saling bebas, peluang bahwa A dan B terjadi bersama-sama, peluang kejadian saling bebas. Kalau saling bebas itu berarti kata hubungnya nanti dan. Jadi peluang A dan B ditulis PA irisan B sama dengan PA kali TB. Ini rumusnya seperti ini. Peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B. Kalau yang pertama tadi peluang A atau B, PA ditambah PB. Kalau dan kali. Kalau atau ditambah. Jika munculnya A mempengaruhi peluang munculnya B atau sebaliknya, maka dikatakan A dan B adalah kejadian bersyarat. Kalau seperti ini rumusnya, peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B garis miring A. Artinya kejadian B itu dipengaruhi oleh kejadian A, atau sebaliknya PA atau B sama dengan PB kali PA garis miring B. Contoh yang saling bebas. Pada percobaan pelemparan 2 buah dadu, dadunya ada 2, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima, ganjil yang prima pada dadu kedua. Karena ada 2 kejadian. Yang pertama kejadian munculnya angka genap pada dadu pertama. Kita misalkan A, angka genap pada dadu pertama itu berarti bisa muncul 2, bisa muncul 4, bisa muncul 6. Maka peluang A 3 per 6. 3 dari mana? NA. NA nya ini 3. NA nya 3.
Ini 3. NS-nya kok 6? Karena satu dadu munculnya NS-nya 6. Ini yang dadu pertama. Kemudian yang dadu yang kedua kita misalkan B. Kejadian munculnya angka ganjil prima, ini tadi angka ganjil prima pada dadu kedua. Ganjil yang prima itu kalau NS-nya 1 sampai 6, yang prima itu kan 2, 3, 5. Ini yang prima. Tapi ini yang diminta ganjil prima, yang ganjil. Berarti hanya 3 dan 5. Ini 3 dan 5. Karena duanya genap. Maka PB sama dengan NB dibagi NS. NB-nya ini 2 ini NB 2. NS-nya 6. Dadu kedua juga NS-nya juga 6. Karena kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, berbeda-beda, tidak ada pengaruhnya, karena dadu pertama muncul angka genap, dadu kedua muncul prima ganjil, tidak ada pengaruhnya. Maka keduanya disebut kejadian bebas. Karena kejadian bebas, maka dirumuskan PA dan B sama dengan PA kali PB. PA-nya tadi 3/6 ini. 3/6. Ini 3/6. PB-nya 2/6. Ini 2/6. Ya, dijumlahkan, dikalikan ketemu 6/36. Ini kalau dihitung ketemu 6/36. Disederhanakan jadi 1/6. Contoh yang berikutnya, contoh kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 5 bola merah, 4 bola biru. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian, tentukan peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita selidiki ini. Pada pengambilan pertama itu tersedia 5 bola merah, dari 9 bola. Dari mana 9 bola ini? Tadi kotaknya berisi 5 bola merah dan 4 bola putih, berarti bolanya ada 5 ditambah 4 jadi 9. Sehingga peluang terambil bola merah kita simpulkan PM, M itu merah misalnya. Peluang terambil bola merah sama dengan NA dibagi NS. NA-nya ini 5 ini, karena bolanya tadi ada 5. Keseluruhan bola ada 9 itu NS-nya, berarti 5/9. Karena dalam soal ini setelah mengambil satu bola tidak dikembalikan, maka pengambilan kedua jumlah bola yang tersedia tinggal 8. Karena tadi sudah diambil satu bola pada pengambilan pertama. Sehingga peluang terambilnya bola biru dengan syarat bola merah telah terambil pada pengambilan pertama adalah, ini kita tulis PB garis miring M, dibaca peluang pengambilan bola biru dengan syarat bola merah sudah diambil pada pengambilan pertama. Karena bola birunya ada 4, dalam soal ini bola birunya ada 4, maka NA-nya ada 4, NA-nya 4. NS-nya 8, karena tadi bolanya tinggal 8. Jadi
Jadi peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama dan biru pada pengambilan kedua kita tulis PM irisan B, atau kita baca peluang terambil merah dan terambil merah pada pengambilan pertama dan terambil biru pada pengambilan kedua adalah PM kali PB garis miring M. Ya, PM-nya tadi ini 5/9 kali 4/8. 4/8 nya PB garis miring M. Sehingga kalau kita kalikan ketemu 20 per 9 kali 8 72. Disederhanakan jadi 5/18. Ini ada 5 soal untuk kalian kerjakan, nomor 1 sampai 5. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.